guys, jumpa lagi dengan saya Face Virus. Kali ini saya akan sedikit mereview setelah kemarin saya melakukan penggantian lahar noken as lagi ya guys. Dan alhamdulillahnya motor udah kembali sehat, terus enak lagi buat dipakai. Suara mesin pun udah halus banget ya, seperti yang kemarin kalian lihat di video sebelumnya. Udah nggak ada suara berisik lagi. Nah, pada saat sebelumnya saya ganti ya, pas Januari itu, di hari pertama emang suara mesin berisik, dan saya udah cerita juga ya, ganti beberapa komponen dari CVT, tapi tetap aja gak nemuin solusi yang pasti untuk menghilangkan suara berisiknya. Ternyata yang bermasalah lagi adalah lahar noken as. Nah, masalahnya bukan hanya di lahar noken as aja nih guys, kemarin itu. Yang udah hancur seperti ini nih, lahar noken asnya. Tapi setelah saya melakukan penggantian, saya ketemu masalah nih. Karena kemarin itu baru kali pertama saya melakukan pembongkaran bagian depan mesin Yamaha Aerox. Kalau sebelumnya saya melakukan pembongkaran hanya untuk benerin kode 14 karena gigi sentrinya loncat. Tapi untuk penggantian dalamannya saya belum pernah ngelakuin di Yamaha Aerox saya sendiri. Kalau buat motor X-Ray sih udah biasa ya, saya bongkar mesinnya, saya bersihin. Biasanya rutin nih, si X-Ray saya dibersihin bagian mesin. Tapi buat Aerox sendiri, saya sama sekali belum pernah melakukan pembongkaran sendiri. Selain waktu itu, saya emang belum bisa untuk ngebongkar mesin Yamaha Aerox ya. Karena perbedaan konstruksi mesinnya, ditambah lagi yang bikin ribet adalah saya udah pakai monoshock dan tangki yang gede, sehingga untuk membuka kop head dan bagian mesin lainnya itu agak susah. Jadi kebanyakan saya kan selalu bawa motor ini ke Mas Andik untuk dibenerin. Karena emang prosesi untuk pembongkaran di area mesin itu sangat ribet banget, khususnya motor Yamaha Aerox saya nih. Pokoknya yang namanya motor udah pakai monoshock terus tangkinya gede itu bener-bener susah guys. Terakhir kemarin karena kejadian mogok di jalan, saya juga serahin ke temen juga ya di FM Garage untuk benerin motor saya. Nah, karena keadaan uang yang menipis, akhirnya yaudahlah kemarin saya pun melakukan pembongkaran sendiri. Jujur aja nih guys, itu adalah pekerjaan yang paling susah banget ngerjain ini motor. Karena saya harus bongkar bodinya, harus lepas tangkinya, lepas monoshocknya juga biar bagian headnya itu bisa kebuka. Apalagi kemarin tangkinya baru diisi juga. Akhirnya menyusahkan saya banget untuk melepas pasang si tangkinya. Beda banget lah dengan motor yang masih standaran, tangki standaran, shock breaker standaran, itu pasti akan mudah banget untuk melakukan pembongkaran di bagian head. Karena kalau tangkinya masih standar, ngelepas tangkinya pun gak bakal susah. Apalagi gak pakai monoshock. Kalau ini benar-benar motor ribet, makanya selalu saya bawa ke bengkel. Karena males buat ngerjain sendiri. Apalagi di rumah saya gak ada yang bisa untuk dimintain tolong ya. Makanya wajar untuk biaya servis itu pasti akan jatuhnya mahal ya. Karena emang jasa itu sangat penting. Apalagi ngelihat motor saya dengan keadaan kayak gini, yang banyak modifan, jadi saya harus pilih-pilih bengkel yang saya kenal dan yakin bisa nanganin motor saya. Oke guys, kita balik lagi ke permasalahan yang kemarin pada saat saya melakukan penggantian lahar noken as. Seperti yang kalian tahu sendiri ya, kondisinya seperti ini ya, udah habis di bagian pinnya, dan itu yang bikin masalah guys, karena untuk nyari posisi topnya itu sangat-sangat susah. Udah saya pasang bener, dia geser lagi. Udah saya pasin bagian topnya di bagian kipas magnet, di bagian gear sentrinya, setelah dikencengin dia ngegeser lagi. Itu berulang kali terjadi. Pada saat pertama dipasang saya pikir udah top, motor udah nyala, tapi walhasil motor itu agak berebet. Awalnya saya kira dari settingan ISC. Setelah saya atur ISC, motor agak panas, tahu-tahu langsungnya ngegedein sendiri. Dimatiin, dinyalain lagi, langsungnya kecil lagi. Akhirnya saya melakukan pembongkaran lagi sampai 3 kali
mungkin 4 kali ya melakukan pembongkaran, terus pasang, dan memang ternyata gara-gara pin di noken asnya yang udah habis itu yang bikin masalah ya guys. Karena susah banget untuk ngetopin garis di gear sentriknya itu. Solusi terakhir adalah saya tahan, terus si bautnya saya putar dulu sebentar, dan gear sentriknya saya tahan lagi pakai kunci L, terus saya kencengin pakai impact. Tapi awalnya pelan dulu, setelah semua kencang baru saya kencengin lagi. Sampai saya tandain juga ya pakai spidol, tapi hasilnya nihil, tetap aja gear sentriknya geser. Dan setelah saya lihat posisi gear sentriknya emang agak sedikit melenceng, tapi alhamdulillah ya, setelah beberapa kali percobaan motor pun normal lagi ya, seperti sedia kala. Dan udah saya lakukan penggantian juga ya. Untuk olinya pakai sel Rimura R5 lagi. Terus nanti kita jajal aja nih, apakah motor ini bisa bertahan lagi atau enggak. Nah, kalau misalnya nanti motor suaranya berisik lagi dan bermasalah, berarti fix saya nanti akan melakukan penggantian noken asnya 1 set, biar motor ini nggak masalah lagi. Sebenarnya bisa aja ya noken asnya itu saya bawa ke tukang bubut untuk ganti pinnya, tapi perkiraan harga sih antara 100 ribuan ya untuk melakukan penggantian pinnya tersebut. Rasanya sayang banget ya. Mendingan kita beli baru aja, harganya 310 ribu, beda sekitar 200 ribuan, tapi kita udah dapat noken as yang baru, plus kita dapat juga kan sama laharnya. Terus kalian juga pasti bakal bertanya-tanya nih, kita sekalian aja bahas di video ini ya. Kira-kira gejala awalnya apa sih yang bisa diprediksi kalau lahar noken as itu bermasalah? Ini dari pengalaman saya pribadi ya guys. Mungkin akan berbeda pendapat dengan orang lain, tapi karena ini motor pegangan saya yang selama ini saya oprek-oprek, jadi saya tahu banget perbedaannya sampai terjadi lagi masalah. Awal mulanya udah pasti ada suara berisik di bagian mesin. Malah akhirnya jebol juga ya guys. Itu totalitas karena kesalahan saya pribadi. Kesalahan setting tensioner manual, bukan masalah dari oli. Ada yang orang bilang itu kali olinya jarang ganti, telat oli. Termasuk teman-teman saya pun pada bilang kayak gitu. Untuk oli ya kalian tahu sendiri ya, yang udah saya review rata-rata di angka 3000, walaupun pengujiannya pernah di Mavic RX sampai 5000 yang akhirnya mesin motor saya berkerak. Dan bahkan sebelum melakukan penggantian CR R15, kalau kalian masih ingat, itu suara mesin saya masih normal, masih sangat aman. Sebelum ganti si CR R15, apalagi itu lebih parah lagi ya guys. Sisa oli itu paling 300 mili, 400 mili, tapi mesin masih normal. Otomatis gak ada kesalahan yang terjadi dari segi oli ya. Karena setelah saya teliti pun di bagian kopnya itu masih bisa nyemburin oli ke area depan, klep dan noken as. Otomatis area noken as atau head itu masih terlumasi dengan baik. Dan satu hal lagi yang pasti, penyebabnya adalah di noken as yang pinnya udah habis ya. Lama-kelamaan dia udah lelah, akhirnya bikin bearing noken asnya pun jebol ya. Ya wajar aja ya, motor pemakaian sehari-hari, hobinya geber-geber terus. Dan usia part-partnya pun udah sangat-sangat lama saya pakai. Dari bearing noken as udah 4 tahun ya, itu awet banget swear. Pakai SKF bisa bertahan 4 tahun, biasanya kalau pakai yang standar paling lama 2 tahun, setahun saya udah ganti lagi yang baru. Itu pakai SKF 4 tahun. Terus komponen CVT lainnya pun Farmbet udah ganti yang all new Aerox ya. Itu pun kayaknya udah lebih dari 2 tahun dan udah lebih dari 25.000 km. Apalagi pulinya saya tetap pakai yang 13,8 NMAX. Dari pertama saya bikin videonya sampai sekarang itu puli belum saya ganti.
Pokoknya ini emang motor part-partnya itu udah lama nggak saya ganti. Januari kemarin aja saya baru ganti kampas ganda setelah 4 tahun dipakai ya. Karena part-partnya ini kalau pemakaian saya itu awet ya. Karena motor itu benar-benar terjaga dengan baik. Cuman di awal tahun 2024 ini lagi kurang beruntung aja. Awal tahun lahar noken as jebol 1000 km, motor jebol lagi. Nah itu adalah penyebab awalnya. Terus selain suara berisik ya, yang poin keduanya, pada saat sebelum tensioner jebol yang pertama kali, motor itu agak berbet di RPM 5000 mau ke 6000. Saya tarik gas, berbet. Saya mikirnya gejala berbet itu ada masalah di pengapian atau dari injektor. Makanya nggak kepikiran masalah di lahar noken as yang bakal jebol ya. Saya melakukan penggantian busi, melakukan pembersihan yang lainnya, throttle body, semuanya saya bersihin lagi. Tapi gejala berbet itu muncul ya. Dan itu sering terjadi. Saat lagi ngeber di 80 kpj, pasti ada gejala berbetnya. Di bulan Januari pun, setelah kayak gitu, akhirnya motor jebol. Nah pas kejadian kemarin, pulang kerja, saya ngerasain kejadian yang sama. Di angka 5000 ke 6000, motor berbet lagi. Dan itu sering terjadi. Akhirnya saya mikir, wah ini lahar noken as udah pasti kena lagi nih. Dari situ saya bawa motornya pelan banget, yang biasanya di atas 80, 60 kalau pulang kan. Pengen cepet pulang, jalan kosong, kita geber gas. Akhirnya saya bawa motor cuma 60 paling maksimal. Setelah dekat rumah baru saya geber di 80. Biarin deh kalau udah dekat rumah, saya geber. Walaupun motor bisa mogok, tapi jaraknya udah dekat. Setelah malamnya saya cek, sambil lembur ngisi aplikasi ya, ternyata lahar noken as emang jebol. Jadi itu gejala keduanya. Motor udah kerasa berpet di 6000, ternyata yang masalah di lahar noken asnya nih, seperti ini nih. Jadi udah goyang-goyang, mungkin dari settingan topnya aja udah geser, makanya timbul gejala berbet ya guys. Untungnya ini bisa kedeteksi cepet ya, nggak sampai kemarin mogok di jalan. Untung ada yang nolongin, bisa di step sampai bengkel. Ini yang emang mengkhawatirkan banget nih. Walhasil kemarin-kemarin pada saat motor masih saya bongkar, saya pakai extract lagi. Cuman sayangnya nih motor udah lama nggak dipakai, udah disimpan aja tuh di gudang. Terus dipakai lagi, nggak ada tenaganya ya. Mentok-mentok cuma 60 km per jam. Kemarin udah saya lakukan penggantian oli juga nih si extract-nya. Tapi tetap belum ketemu settingan yang pas. Mungkin nanti kita akan bersihin juga nih bagian mesin dan kita setting ulang lagi biar enak lagi nih guys. Kasihan nih motor yang lama tersisihkan baru dipakai lagi, tapi emang tenaganya jauh berbeda dengan Aerox. Padahal ini bor Apan ya, sebelumnya kenceng, tapi mungkin karena emang lama nggak dipakai, walhasil ya kayak gitu tuh, nggak ada larinya. Nanti kita akan benahin juga di Yamaha Xternya ya guys. Jadi gitu ya guys, kalau kalian ngalamin suara berisik di area mesin, sebaiknya cepet bawa ke bengkel dan periksa kondisi motor kalian. Karena kemungkinan besar sih lahar noken asnya itu udah bermasalah, baik lahar noken as yang di bagian dalam atau di bagian luar. Lebih baik secepatnya kalian benerin daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat motor kalian dikendarain. Ya emang ya, orang bilang motor Aerox itu banyak penyakitnya. Ya jujur aja, motor saya juga banyak penyakitnya. Walaupun untuk area mesin nggak ada oprekan-oprekan macam-macam ya. Nggak seperti motor saya ini udah bor Apan berapa kali pun ya tetap aman ya. Kalau kita udah tahu bagian mesin, kita bisa bongkarnya sendiri ya pasti aman. Cuman ya mau gimana lagi, kalau kalian lihat video di YouTube pun tentang motor Yamaha Aerox NMAX yang berisik, ya memang part-part seperti ini itu yang sering banget minta ganti. Makanya kalau kalian lihat di YouTube pun banyak banget video tentang cara perbaikan Yamaha Aerox yang mesinnya berisik segala macamnya. Ya mau gak mau, kalau dibilang motor penyakitan ya saya terima, tapi mau gimana lagi, ini motor harian saya
Dan saya pun udah nyaman, ya kita nikmati aja ya. Walaupun dibilang motor penyakitan, udah ikhlas menerimanya. Dan gara-gara motor Yamaha Aerox juga, akhirnya kan saya bisa bikin konten YouTube. Dari awal saya bikin sampai sekarang nih, semuanya totalitas karena motor Yamaha Aerox. Karena ada masalah, akhirnya saya bisa bikin video juga yang insya Allah bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.